Ya, jalanan akhir-akhir ini udah mulai macet ya di mana-mana karena memang kalau para pakar ekonomi bilangnya sih jalanan macet itu bisa saja jadi indikator kalau ekonomi bangsa kita mulai membaik karena roda perekonomiannya mulai berputar kembali. Tapi walau perekonomiannya mulai gerak lagi, pemulihan ekonominya juga mulai terjadi terlihat dari sejumlah indikasi, ternyata angka kemiskinan rakyat Indonesia justru mengalami kenaikan loh. Lah, kok bisa ya? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Katanya Ekonomi Pulih, kok si miskin bertambah? Nah, andai kita melihat datanya atau bicara terkait angka kemiskinan merujuk pada sumber data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik BPS menerangkan bahwa per September 2022 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 9,57% ketimbang jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2022 lalu. Menurut survei yang dilakukan oleh BPS pun pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 3 hingga 4 anggota rumah tangga mereka. Dan juga di dalam rumah tangga tersebut dikategorikan ataupun dilihat begitu ya, ada sebanyak 3 hingga 4 orang anggota keluarga dalam satu kakaknya dengan penghasilan 2,3 juta per bulan atau bahkan di bawah angka tersebut guna memenuhi seluruh kebutuhan dalam rumah tangga mereka. Terbayang ya? Karena di tengah harga-harga yang melesat tinggi efek dari inflasi, ternyata banyak dari saudara kita yang juga merasakan sulitnya bertahan dalam roda kehidupan yang ada saat ini. Belum lagi resiko dari angka kemiskinan juga masih tinggi dengan makin masifnya badai PHK yang melanda sejumlah sektor bisnis dan usaha yang tak mampu bertahan lagi. Lalu dari kondisi ini, kira-kira provinsi manakah yang paling banyak memiliki penduduk dalam garis kemiskinan? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kita amati juga provinsi paling banyak untuk masyarakat miskinnya, di mana masih merujuk pada data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik terkait provinsi manakah yang paling banyak memiliki penduduk dengan garis kemiskinan terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini dengan total penduduk miskin, baik di perkotaan maupun di pedesaan dan diakumulasi ada sebanyak 4.236 penduduk miskin di provinsi tersebut. Dan di urutan kedua, masih dari Pulau Jawa ada Provinsi Jawa Barat, yang mana di sini dengan penduduk miskin mencapai angka 4.053 penduduk terdata masuk dalam garis kemiskinan. Selanjutnya di urutan ketiga, ada dari Provinsi Jawa Tengah dengan penduduk miskin sebanyak 3.858 dalam garis kemiskinan. Ya, memang Pulau Jawa semua ya, tiga provinsi inilah tiga besar provinsi yang mana periode Maret 2022 hingga September 2022 menjadi tiga besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak ketimbang provinsi lainnya di Indonesia. Monggo para pemangku kebijakan, pejabat di pusat maupun di daerah, ayo turun langsung ke lapangan, lihat rakyat Anda begitu ya, meninjau kondisi masyarakat Anda seperti apa kondisinya, karena memang masih banyak yang berada di garis kemiskinan. Karena banyak masyarakat yang tentunya membutuhkan pertolongan dari Anda untuk bertahan hidup sehari-hari, dan kira-kira dari sini apa saja upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di negara yang kita cintai ini. Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, andai kita melihat sebuah upaya ataupun beberapa upaya pemerintah untuk menekan kemiskinan ataupun yang kita simak juga disampaikan oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, Presiden sempat menerangkan bahwa dalam mengentaskan kemiskinan, salah satu upaya yang pemerintah lakukan adalah memfokuskan APBN tahun 2023 untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan juga fokus pada mengentaskan dari kemiskinan yang ada di Republik ini. Bukan hanya itu, pemerintah dalam hal ini juga akan berfokus pada ketahanan pangan di tengah serangan ketidakpastian global, sekaligus kalau kita ingat dan kita cermati ada masalah perubahan iklim yang tentunya juga mulai mengganggu produksi di sektor pangan. Karena memang bukan tidak mungkin apabila masalah pangan saja kita terganggu, harga-harga bahan pangan pun tentunya bisa melesat dan tak terjangkau oleh masyarakat kita sendiri. Selain itu di tahun 2023 ini pemerintah juga akan memfokuskan APBN guna untuk menurunkan angka dari stunting yang terjadi di Republik ini yang mana juga sudah urgent untuk diselesaikan. Semoga, saya berdoa begitu ya, semoga seluruh rencana pemerintah tersebut berjalan dengan lancar agar angka kemiskinan di Republik ini juga bisa mengalami penurunan yang signifikan.